Nah, kita bahas bersama ya. Dalam dunia walet di zaman sekarang ini, tentunya sangat menggiurkan bagi kita untuk membudidayakan tapi perlu kita ketahui teman-teman ya. Dalam membudidayakan burung walet ini, tentunya kita harus perlu mengetahui beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum membudidayakan burung walet ini. Soalnya burung walet ini adalah burung liar yang tidak bisa kita pelihara atau belanja atau beli burungnya untuk kita pelihara di rumah. Tentunya ada faktor-faktor yang pendukung untuk menarik burung walet untuk masuk ke rumah yang kita bikin. Nah, pertama bagi pemula atau teman-teman ingin membudidayakan burung walet ini, tentunya pertama-tama itu harus mencari lokasi atau tempat yang strategis untuk membangun burung. Soalnya sekarang ini ada beberapa istilah-istilah yang muncul sekarang, yaitu burung walet cari rumah atau rumah cari burung walet. Itu yang dibalik-balik teman ya. Jadi tentunya untuk zaman sekarang memang sih, dulu orang-orang membangun santunya 80% berhasil dan cepat membuahkan hasil. Namun sekarang ini kita lihat di mana-mana, terutama di Indonesia tentunya, gedung-gedung yang bertingkat, mulai yang kecil sampai yang besar, mulai yang sederhana sampai yang mewah, sudah dibangun. Nah, tentunya kita perlu strategis dan cara untuk membudidayakan ini agar kita bisa bersaing dengan gedung-gedung yang terdahulu. Nah, untuk itu teman-teman perlu kita jeli dan teliti mencari tempat atau lokasi kita harus membangun. Apakah berani membangun suatu RBW yang sudah banyak gedung-gedung di sekitar kita? Nah, kalau memang kita berani, kita harus mempersiapkan mental dan gedung yang lebih bagus daripada yang dulu. Nah, itu tantangan yang harus kita hadapi. Tapi di zaman sekarang, terutama di Kalimantan Timur atau di Tenggarong utamanya, tempat-tempat untuk membudidayakan sarang burung walet ini, kalau terutama di kota, perlu kesabaran untuk mau mendapatkan hasil ya. Mungkin ada 100 atau 200 atau 300 bahkan sampai 1000 gedung-gedung yang boleh dikatakan belum berhasil. Nah, untuk teman-teman untuk di sekitar Tenggarong atau Kutai Kartanegara, terutama di kotanya, kalau mau membangun, siapkan mental dulu ya, dan harus mempelajari ilmu-ilmu tentang membudidayakan burung walet ini. Nah, kemarin saya jalan-jalan untuk di daerah bagian atas Kahala, Kota Bangun, naik ke Tanah Genting, sampai ke Kemban Janggut untuk melihat-lihat suasana di sana.
sekarang alhamdulillah gedung-gedung yang dibangun di sana sudah berjejer. Sempat saya hitung-hitung dalam hati dalam perjalanan itu ada sekitar 500 gedung di pinggir jalan aja, kiri kanan ya. Dilewati jembatan Kota Bangun itu ada lokasi di situ, mungkin ada ratusan gedung yang dibangun. Nah, seperti di video ini teman ya, ini di daerah Kota Bangun nih. Ini persaingan ketat yang terjadi dan lokasinya memang sangat strategis. Namun mungkin yang pertama bangun di sini mungkin sudah kiloan atau sudah banyak berhasil lah dikatakannya gitu. Namun setiap hari ada yang selalu menambah dan menambah, mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan mungkin di tempat itu mungkin penuh nanti gedung walet di situ. Soalnya memang menggiurkan teman ya untuk membangun sarang burung walet. Nah, tentunya faktor-faktor yang harus diperhatikan untuk membudidaya walet ini, yaitu tadi ya kita bahas masalah lokasi nih. Lokasi ya seperti yang di video-video tadi itu, yang pertama ya, yang bagus untuk kita mendirikan burung walet itu jauh dari keramaian atau tempat-tempat yang ada suara bising seperti pabrik-pabrik ya. Nah, tentunya kita harus mencari tempat seperti pinggir danau, di rawa-rawa seperti tadi video yang tadi itu di rawa-rawa daerah Kota Bangun ya. Di pinggir-pinggir hutan, di persawahan, atau di pinggir pantai, pinggir sungai. Biasanya di tempat-tempat basah teman ya, burung walet itu sangat menyukai tempat itu, terutama untuk mencari makan ya. Jadi tentunya hal-hal yang demikian, yang tempat pakam burung walet itu, di situ kita harus melihat dengan jeli bisa membangun atau tidaknya rumah walet. Nah, tentunya teman-teman ya, untuk memperhatikan semua itu kita harus butuh pengetahuan dan pengalaman untuk menentukan di mana kita bisa membangun budidaya walet. Nah, di daerah-daerah Kota Bangun tentunya sebulu di pinggir-pinggir sungai itu rata-rata teman ya, kita telusuri di sungai-sungainya itu rata-rata gedung-gedung atau rumah-rumah walet di pinggir sungai itu rata-rata sudah banyak teman ya. Mungkin dari pertamanya ada yang membangun 1 atau 2, tapi sekarang mungkin di sekitar Kalimantan khususnya ya, yang pernah saya lihat mungkin sudah banyak yang di sana membangun sarang burung walet di pinggir-pinggir sungai. Rumahnya disambung berapa kali berapa saya kurang tahu juga, tapi yang jelasnya itu kayak seperti rumah di loteng aja disambung, itu banyak juga yang berhasil teman ya. Jadi apabila teman-teman ingin membangun sebuah RBW, kita harus optimis dan percaya dan yakin, dan harus mengetahui beberapa tempat untuk membudidayakannya ya. Jangan salah pilihlah tempat yang strategis. Soalnya keberhasilan sebuah RBW adalah lokasi, salah satunya adalah lokasi ya. Selanjutnya bangunan, semuanya itu sebuah pendukung. Tapi kalau memang lokasinya sudah pas,
dan pendukungnya. Apalagi sekarang teman-teman, kita tidak usah susah lagi. Sekarang banyak ilmu-ilmu yang kita bisa ambil melalui teman-teman atau di grup-grup atau dunia maya atau di Google. Kita bisa baca-bacalah untuk mencari ilmu tentang budidaya walet. Jangan sampai tidak ada ilmunya, mengandalkan tukang atau mengandalkan orang untuk membangun. Siapkan dana dan kantong yang tebal, itu intinya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bermanfaat dan bisa dijadikan acuan untuk membangun sebuah RBW dan mengecek lokasi-lokasi yang pas untuk membangun sebuah RBW. Soalnya ini kita bahas masalah lokasi ya. Nanti berikutnya, video berikutnya, insya Allah saya akan berusaha kita membahas ini kan lokasinya. Nanti kita sudah ada menentukan lokasinya di mana. Kita membahas masalah bangunan rumah walet. Nah, makanya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan pencet tanda loncengnya agar Dan Joko lebih semangat dan terus belajar juga untuk mencari ilmu-ilmu tentang budidaya walet ini. Nah, mudah-mudahan video berikutnya kita bahas masalah rumah walet ya, rumah walet. Kita membahasnya step demi step ya. Rumah walet, nanti desain, tata ruang, void, Twitter inat, panggil tarik, skat gantung, skat pull. Nanti kita bahas di video-video berikutnya ya. Kita bahas satu-satu. Ini khusus untuk lokasi. Oke, semoga bermanfaat dan kita saling belajar. Dan apabila ada yang mau menambahkan, silakan isi di kolom komentar ya. Kita sharing bersama dan belajar bersama. Mudah-mudahan kita dapat hikmahnya dan kita sharing bersama. Oke, salam dan berjumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.